sebelumnya itu ya FOBM ini ada, cuman pada saat itu masih terkendala dengan sarpras, kemudian sirkuit dan lain sebagainya. Nah, perjalanan FOBM sampai kemudian ada sirkuit itu. Nah, kira-kira gambaran umum kiprah dari FOBM selama ini seperti apa, Pak Latifun? Sehingga ini bisa menambah motivasi semangat kami untuk berlatih, meningkatkan skill agar harapan kami di Porprov nanti dengan minimal 1 emas bisa terpenuhi. Amin. Gitu. Selamat sore Sobat Koni, kembali lagi di Join Koni bersama saya Muhammad Khairul Anwar. Sore hari ini kita akan melanjutkan podcast Join Koni ini dengan tamu yang akan menemani kita. Nah, kali ini adalah bersama dengan FOBM. Nah, FOBM itu nanti apa dan bagaimana ini nanti jalannya podcast ini, nanti kita membahas tentang apa. Jadi di flyer yang sudah kita share bagi Sobat Koni, FOBM ini nanti membahas berkaitan dengan kesiapan ya FOBM tancap gas menuju suksesnya Porprov 2023. Dan telah hadir 3 narasumber sore hari ini. Pak Latifun, selamat sore Pak. Beliau adalah Ketua FOBM. Kemudian ada Mas Sofyan di sebelah kirinya Pak Latifun. Beliau adalah Sekretaris Umum FOBM Jepara, dan juga Pak Yuli Sugianto. Beliau Ketua KGMJ Jepara, Komunitas Gestrek Motor Jepara nih. Nah, bagaimana kesiapan FOBM ini nanti menjelang Porprov akan kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya, monggo kami persilakan Pak Latifun untuk memperkenalkan diri. Pak Latifun ini siapa? Ya tentu pasti sudah kenal ya Sobat Koni, cuma mungkin kalau ada yang belum kenal ya nanti bisa kenalan gitu. Monggo Pak Latifun bisa memperkenalkan diri, dan juga mungkin nanti bisa disambung Mas Sofyan dan juga Pak Yuli. Monggo Pak Latifun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, dan salam buat Sobat Koni, Sobat Koni Jepara. Kenalkan, nama saya Muhammad Latifun, yang kebetulan saat ini berusaha sebagai Ketua FOBM Jepara periode 2019-2023 ya. Jadi kami dari FOBM dalam hal ini mengikuti petunjuk Koni ya. Sinergi dengan Koni. Jadi kalau kepribadian saya mungkin sudah banyak yang tahu ya Mas ya. Yang jelas sekarang kami dari dunia otomotif Jepara yang menjadi bagian dari cabang olahraga Jepara yang dinaungi oleh FOBM, yang mana FOBM merupakan bagian dari IMI ya, kalau di tingkat Jawa Tengah maupun tingkat pusat itu namanya IMI. Induk cabur kita adalah IMI, tapi di kabupaten bukan menggunakan istilah IMI tapi FOBM. Jadi kok IMI di Jepara tidak ada, ya adanya FOBM itu Pak ya. Itu mungkin sekilas dari kami. Kebetulan kami juga mewakili bagian dari wakil masyarakat, sehingga semoga keberadaan kami di FOBM dan di wakil masyarakat ini bisa benar-benar memberi kontribusi nyata buat Koni dan buat masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya dunia otomotif di Kabupaten Jepara yang kemungkinan kemarin agak sepi, tapi di era nanti ke depan, tahun-tahun ke depan nanti bisa lebih berjaya lagi dunia otomotif Kabupaten Jepara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofyan, sebagai Sekretaris FOBM,
Monggo Mas, diperkenalkan Mas Sofyan ini di FOBM sekretaris ini nyateti pembalap kenapa? Monggo Mas Sofyan. Baik, terima kasih. Nama saya Sofyan Hadi Purnomo. Posisi saya di FOBM sekarang sekretaris umum ya. Nggih. Sebetulnya sebelum ini saya justru ketua FOBM. Nah, ketua FOBM mungkin 2-3 periode. Nah, FOBM ini nggak apa-apa yang untuk mantul Mas ya. Nggih, enggak apa-apa Mas. FOBM ini unik. Nggih. Jadi kalau ada beberapa teman yang meroyokan ketua, kami justru saling melempar tongkat estafet. Karena mohon maaf, FOBM itu olahraga mahal. Tentunya harus benar-benar pemimpin itu tidak hanya kuat secara finansial, tapi sakabeh Mas. Dari kebijakannya, pemikirannya, finansial, serta bisa mengupayakan hal yang dibutuhkan. Jadi ketua FOBM itu ujung tombak juga ujung tombok. Nah, maka dari itu saya siap saya sebagai ketua merasa gagal Mas untuk memperjuangkan apa? Sirkuit. Dari tahun 2008 saya memperjuangkan sirkuit itu sempat dibikinkan di Pantai Bandengan. Nah, sudah berjalan baru 10% mungkin ada wacana dipindah di depan stadion. Di stadion gagal lagi dan akhirnya kami bingung ya Mas ya. Nah, saya sebagai ketua merasa gagal, akhirnya saya off 2 tahun untuk mencari sosok ketua yang pas. Nah, ketemulah alhamdulillah Pak Latifun. Saya tidak kenal Pak Latifun Sebelumnya ya? Tidak kenal sama sekali. Tanpa disengaja dengar penasaran Mas. Saya kurang nuwun dari Pak Latifun. Pak Latifun monggo. Sebetulnya pertama kali perkenalan saja. Ditanya ada apa Mas, bagaimana misalnya Pak ini. Nah, saya ini kepengen tahu orangnya saja, namanya Pak Latifun itu yang mana. Nah, mungkin ya. Lalu yang kedua, saya silaturahmi lagi untuk melamar beliau untuk menjadi ketua FOBM. Dengan langsung saja saya bebankan untuk memperjuangkan sirkuit. Karena teman-teman Jepara itu mohon maaf semangatnya luar biasa Mas. Untuk bisa berprestasi itu tidak hanya sekedar mau latihan, tapi finansialnya itu pol-polan Mas. Dan akhir-akhirnya mentok. Karena balap motor itu harus dilatih hampir ya minimal seminggu 2 kali lah. Ketika kita tidak punya fasilitas, kita mau berkembang berprestasi susah. Paling dekat kita latihan di Padi, Semarang, Jogja. Nah, maka dari itu kami bebankan Pak Latifun sebagai ketua FOBM yang baru. Dan alhamdulillah teman-teman mendukung. Ya mudah-mudahan ini dengan kebersamaan bersama menjadi impian kita bisa terwujud bersama Pak Latifun dan teman-teman. Sementara segitu dari saya Mas. Siap. Latifun. Selanjutnya monggo Pak Yuli ini di di KGMJ. Nah, di KGMJ ini tupoksinya atau ini menaungi apa begitu, kemudian dengan FOBM ini kemitraannya seperti apa, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Sugianto, Ketua Komunitas Gestrek Motocross Jepara. Sebetulnya komunitas kami ada karena di FOBM sendiri pada waktu itu belum menaungi di cabur gestrek dan motocrossnya. Dengan adanya gestrek motocross sudah masuk ke dalam PON, jadi tentunya kan di situ harus ada yang memadai. Dan kami teman-teman bersepakat untuk membuat komunitas, dan secara legalitas juga SK dari IMI pusat juga ada, dan kami bernaung di dalam FOBM di Jepara. Artinya apa? Biar tidak ada duplikasi, di mana balap motor itu sendiri FOBM yang menaungi di wilayah kabupaten. Jadi alhamdulillah kami berdiri sudah hampir 3 tahun ini, dari 2019, dan sudah bekerja sama dengan FOBM juga menggelar event lokal ataupun regional. Di acara Piala Bupati mungkin kemarin teman-teman Sobat Koni
pernah melihat atau dengar. Jadi kami hadir mewakili KGMJ mendampingi FOBM dalam acara hari ini. Semoga nanti saya bisa memberikan jawaban-jawaban apabila ada hubungan dengan Gas Track Motocross di Jepara. Oke. Sementara itu dulu, terima kasih. Oke. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya sambung kembali. Oke, terima kasih Pak Yuli. Nah, nyambung dengan tema sore kita hari ini, yaitu FOBM siap tancap gas mensukseskan Porprov 2023. Sebelum ke sana, selama ini kiprah FOBM mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Sofyan ya sebagai pengantar, bahwa sebelumnya itu ya FOBM ini ada, cuman pada saat itu masih terkendala dengan sarpras, kemudian sirkuit dan lain sebagainya. Nah, perjalanan FOBM sampai kemudian ada sirkuit itu. Nah, kira-kira gambaran umum kiprah dari FOBM selama ini seperti apa Pak Latifun? Oke, terima kasih. Sebetulnya kalau kita berbicara FOBM, bagaimana kiprah dan kontribusi tentu di Kabupaten Jepara dalam hal ini adalah KONI, ini menjadi bagian sebuah tantangan buat kami di FOBM, yang kebetulan kami juga baru di dalam kepengurusan ini. Sehingga bagaimana kiprahnya kami sederhana sekali sebetulnya. Bagaimana kami yang mewadahi balap atau cabur otomotif ini bisa memberikan sarana, bisa memberi solusi kepada teman-teman yang senangnya dolanan otomotif, senangnya balapan liar. Nah, ini bisa kami wadahi, agar mereka bisa meningkatkan kesadaran dirinya dan menyayangi dirinya dan keluarganya, bahwa yang dia lakukan itu kurang tepat. Sehingga kiprah kita sebagai FOBM bagaimana bisa memberikan sebuah sarana kepada mereka agar kegiatan-kegiatan yang kami anggap dan teman-teman di regulasi khususnya di jajaran Polres Jepara itu tidak diizinkan. Itu sebuah kiprah, sebuah tantangan kami pada waktu memulai mau megang FOBM dengan Kasat Lantas waktu itu Pak Panji. Kalau tidak salah Pak Panji itu PR kami itu satu, itu FOBM harus bisa memberi wadah, harus bisa memberikan solusi untuk teman-teman yang senang balapan liar. Itu tantangan kami pada waktu pertama kali kami sowan ya setelah menjadi pengurus FOBM di Kasat Lantas di Polres Jepara. Dan atas kerjasama sinergi antara FOBM dan Polres Jepara didukung Bapak Bupati waktu itu, kami berusaha untuk mewujudkan event pertama kami sebagai pengurus FOBM adalah road race di alun-alun tahun 2019. Itu adalah kerjasama kami dengan FOBM yang didukung penuh izin dari pemerintah Kabupaten Jepara. Karena mohon maaf, KONI dalam waktu itu beda pendapat dengan kita. KONI sendiri saat itu KONI sendiri beda pendapat dengan kita. Sojo gawe ning alun-alun. Berarti ada alun mboten gadah. Kalau kami harus di alun-alun. Gitu. Dan alhamdulillah dari Pak Kapolres mendukung all out. Kalau waktu itu Pak Arif Budiman ya, Kapolresnya Pak Arif Budiman dan Pak Panji, alhamdulillah oke, udah pakai Piala Kapolres di hari Kasat Lantas ya, hari Kasat Lantas, sehingga dan nanti perizinan kita bantu, alhamdulillah terrealisasi. Selanjutnya setelah itu terwujud adalah satu PR, bagaimana bisa
bisa mewujudkan diberi lahan untuk sirkuit balap motor di Kabupaten Jepara. Dan alhamdulillah juga dengan waktu yang bersamaan KGMC tahun 2019 terbentuk ya. Jadi gayung bersambut, KGMC juga ada event, kita juga punya hasrat waktu itu yang sudah diawiti oleh KGMC 2019 punya event di Kelapa Park waktu itu. Sehingga itu bisa saling mendukung menurut kami. Bisa saling mendukung dalam artian sudah di sana kita minta sekalian digunakan untuk arena sirkuit balap motor Jepara. Semuanya lahan di situ. Jadi yang KGMC diberi luasan hanya sebagian, tapi kami minta seluruhnya. Yang dulu buat ATV itu Pak ya. Kita minta seluruhnya dengan luas 7 hektar. 7 hektar itu kita alhamdulillah atas bantuan dari Pak Kapolres Jepara dan dari Perumda dan juga Pak Bupati dan teman-teman komunitas balap motor di Jepara khususnya dunia otomotif itu terrealisasi. Jadi alhamdulillah 2019 oke. Dan 2009 juga ada kegiatan ya Mas jenengan ya. Jadi di samping kita sedang ngurus ya dari KGMC sudah ada kegiatan. Jadi saling dukung alhamdulillah itu. Secara istilahnya semesta akung ya. Semesta alam mendukung. Jodoh itu. Jadi 2019 oke, awal 2019, akhir 2019 ya Mas ya. September ya. Oke, kita ajukan anggaran tahun 2020 kita running mulai ada kegiatan pembentukan sirkuit di pakai saji itu. Hingga alhamdulillah bisa terwujud. Dan itu diresmikan 2021. Sudah diresmikan di 2021. Itu salah satu bagian dari kiprah FOBM Kabupaten Jepara. Sehingga dengan harapan baik dari semua dunia otomotif, harapan kami baik KGMC dan komunitas-komunitas lain dunia otomotif di Kabupaten Jepara, ayo mulai bangkit lagi. Silakan ayo kembali bersama-sama kita bangkit kembali. Yang dulu Jepara pernah jaya, pernah ramai dunia otomotif di Jepara di tahun 2000-an ya, tahun 2000 mungkin ya. Apa tahun 2000-an ya Mas? Tahun 2000 sudah prestasi. Semoga dengan adanya sirkuit ini benar-benar prestasi ini bisa terwujud, terrealisasi, tidak hanya mimpi. Minimal kita sekarang sudah punya mimpi, punya sirkuit sendiri gitu ya. Itu tidak harus ke tetangga ya Pak ya. Iya. Nah tadi yang disampaikan Pak Latifun juga menarik, mungkin nanti bisa di dari Pak Yuli nih yang dari komunitas dan nanti juga mungkin bisa disambung Mas Sofyan soal bagaimana PR saat itu bagi FOBM memfasilitasi teman-teman yang suka balap liar. Nah sebenarnya dari atlet-atlet atau kalau di istilah jalanan kan joki Pak ya, joki. Kalau sudah masuk ke federasi itu kan atlet ya, karena sudah prestasi kan gitu. Dari sisi perekrutan kemudian menjaring atlet-atlet balap ini Pak Yuli, apakah selama ini mungkin pernah ada yang memang dari awalnya dari anak-anak balap liar itu, atau seperti apa sih selama ini dari masing-masing nomor di otomotif ini untuk mencari atlet begitu Pak? Iya, terima kasih. Mungkin saya luruskan dulu untuk di KGMC sendiri itu pembinaannya di motocross dan gas track. Ya. Yang medannya tanah dan jampingan itu sendiri. Jadi di KGMC itu terbentuk dari tim-tim individu sebetulnya. Tim-tim individu yang mereka secara individu juga latihan sendiri di Semarang sebelum kita punya sirkuit sama tadi.
dan mengikuti lomba kompetisi di beberapa daerah lain juga, beberapa di lokal. Jadi rata-rata mereka ya ada pelampiasan dari kebiasaan balapan motor lah, ibarat balapan motor, dan dialihkan ke hal yang positif. Jadi nek saya garis bawahi peranan orang tua di situ untuk bisa membuat adik-adik dan penerus-penerus balap, terutama gestrek motocross, karena kita sudah punya fasilitas sirkuit yang kalau boleh dibilang luar biasa. Jadi, kenapa saya pakai luar biasa? Satu tempat yang di Jawa Tengah mungkin belum ada. Jawa Barat juga kelihatannya belum ada satu tempat yang mewadahi cabur balap motor, dari mulai road race, drag race, motocross, gestrek, termasuk nanti supermoto juga. Terpusat di situ. Luar biasa. Jadi kami dengan FOBM berterima kasih sekali fasilitas yang diberikan pemerintah kepada kami, yang kalau boleh dibilang kita hanya bisa membalas dengan prestasi. Tentunya prestasi itu terbentuk dari prasarana, infrastruktur yang memadai, dan kami yakin suatu saat nanti Jepara bisa kembali jaya seperti yang Pak Ketua matur. Amin. Itu. Dan sebentar lagi juga proses untuk aspal drag race-nya juga mau selesai, mau dikerjakan maksud saya. Dan nanti bisa digunakan teman-teman yang sekarang ini balap liar di jalan raya yang risikonya sangat tinggi, bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk umum. Jadi apabila nanti teman-teman hanya orang-orang tertentu aja, bukan. Saya yakin Pak Ketua menyetujui untuk umum, dengan catatan keselamatan harus diutamakan. Itu yang paling penting. Jadi safety, helm, dan perlengkapan lainnya itu menjadi kewajiban atlet atau pembalap atau joki tadi, agar dari segi kecelakaan resiko kecelakaan akan lebih kecil. Mungkin itu seperti itu. Mas Sofyan, ini kan juga sudah lama berkecimpung di gas-gasan ya Mas. Nah, ada enggak Mas ya selama ini mungkin dari atlet yang dimiliki FOBM ini, memang dulu awalnya dari anak-anak street ini, anak-anak jalan yang biasa di jam 2, jam 1 kayak gitu, kemudian direkrut, atau justru mereka yang kemudian berinisiatif untuk wah gimana ya caranya daripada ini di jalan tapi gak karu-karuan kan gitu. Monggo Mas Sofyan. Terima kasih. Kalau yang jalan seperti itu banyak Mas. Justru rata-rata seperti itu. Karena balap itu dimulai dari naluri. Naluri dimulai dari liar dulu mesti, karena belum ada yang mewadai. Nah, akhirnya di situ mengalir saja kita ketemu, bisa berjalan bersama untuk mencari prestasi di bidang road race, tidak liar. Nah, kalau liar itu sebetulnya dekatnya ke drag race, drag back. Nah, tapi karena kita yang kelola itu road race, maka kami yang bisa untuk mengarahkan di road race. Tapi banyak pula yang dari awal itu karena orang tua, didikan orang tua, karena orang tuanya yang punya naluri, anaknya akhirnya dibina langsung diterjunkan di balap motor. Itu ada seperti itu. Jadi ada yang diawali dari balap liar dulu, ada yang langsung dari kecil sudah prestasi arahnya. Jadi banyak, kalau ada sirkuit kayak gini dinaungi FOBM segala macam, itu sebetulnya mengurangi resiko balap liar. Contoh saja, ini ada pembalap namanya Dedi. Itu dulu sebelum dia balapan, dia nyuri-nyuri dari orang tua keluar malam balap liar. Karena orang tua takut, sebetulnya tidak boleh sama sekali untuk masuk di dunia balap motor apapun. Akhirnya minta tolong kepada saya bilang biar di road race, di situ akan bisa dikendalikan. Tapi kalau tidak boleh di road race atau di balapan resmi, saya tidak jamin untuk bisa dikendalikan. Karena naluri pembalap itu ya harus tersalurkan. Pokoknya kudu ngegas terus. Tapi alhamdulillah dengan dibinanya
di FOBM waktu itu saya ultimatum ketika saya dengar kamu balap liar dan terbukti langsung saya coret. Tidak ada lagi balapan protes untuk kamu. Alhamdulillah dari situ memang manut Mas. Jadi ya hobi yang tersalurkan. Jadi mungkin lebih pas Pak ya. Lebih terarah kan ya. Terarah. Coro dikandang-kandang itu lu yang manut, ngefeknya ke yang lain, sekolah yang manut, ngaji nih manut, lebih disiplin lah. Disiplin dengan satu ancaman saja sebetulnya, orang manut orang balapan. Oke. Nah, dari proses perjalanan panjang mulai dari perekrutan atlet sampai dengan bisa menjadi atlet profesional Pak Latifun sampai saat ini, berapa potensi atlet yang dimiliki di bawah naungan FOBM? Oh nggak dan juga nomor-nomor yang saat ini berpotensi untuk dipertandingkan di ajang prestasi Mas ya, terutama di Porprov. Terima kasih. Kaitannya dengan potensi dan kelas yang dilombakan. Untuk pembalap Jepara sebetulnya Mas ya, ngomong sebetulnya itu secara skill, naluri, bakat dari bawaan itu ada. Cuman memang kalah dari kota-kota lain yang setiap hari bisa datang ke sirkuit latihan. Contoh dari Jogja ada Mandala Grida, terus di Pati ada Joyokusumo. Walaupun itu hanya tempat parkir loh sebetulnya, tapi bisa digunakan. Di sini ada namanya Rian TS, orang Kalinyamatan, putranya Pak Faruk. Terus ada Mas Rehan, putranya Pak Said, itu juga atlet-atlet berpotensi. Nah, mohon maaf untuk sementara ini FOBM tidak bisa maksimal untuk membina beliau-beliau yang berbakat itu. Kalau untuk yang gastrek ada putranya Mas Yuli, itu Mas Regi itu andalan kami juga untuk di gastreknya. Terus ada Mas Kendro Kartiko dari Pelajan. Langsung saja ke arah peluang atau kelas yang dilombakan. Sampai hari ini tadi pagi saya konfirmasi ulang ke provinsi belum ditentukan Mas. Kelasnya apa yang dilombakan, regulasinya bagaimana itu belum ditentukan. Jadi kami ini masih gerambiang Mas. Masih gerambiang, cuman kita juga punya strategi. Dalam kegerambiangan itu kita sudah bersiap-siap. Ketika nanti ditentukan setidaknya tidak orang ketanjakan. Gitu. Oke. Nah, secara umum untuk Pak Latifun di untuk menghadapi Porprov ini, apakah atlet-atlet meskipun dari provinsi tadi disampaikan Mas Sofyan ini belum ada ketentuan pastinya, maka harus ada program yang dilakukan oleh FOBM. Nah, apakah ini ada puslat yang dikelola FOBM sendiri atau seperti apa ini untuk biar menjaga skill pembalap ini tetap prima sehingga nanti ketika regulasi itu turun, berarti yang ini nanti yang kita turunkan begitu. Nah, seperti apa Pak program FOBM? Oke, terima kasih. Jadi sesuai yang disampaikan Mas Suyan tadi, jadi beberapa atlet yang disampaikan, kalau kita melihat dari aktivitas mereka sekarang itu sudah banyak yang aktif dalam hal pelatihan. Contohnya seperti atlet gastrek Mas Regi ya, yang dalam hal ini dinaungi oleh Mas Yuli ini kan aktif latihan di sirkuit kita. Satu minggu 2 kali ya Mas ya? Minimal 2 kali. Berarti bisa lebih ya, bisa lebih. Itu kalau yang gastrek. Kemudian yang di road race-nya itu kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk pinjam parkir objek wisata Pantai Kartini sebagai sarana untuk latihan teman-teman road race. Kita di Pantai Kartini juga dua kali dalam 1 minggu. Dan alhamdulillah ada kabar gembira yang disampaikan dari pemerintah Kabupaten Jepara dari Dinas DPUPR. Sekarang sudah proses pengadaan pembangunan sirkuit, lanjutan pembangunan sirkuit untuk
penambahan panjang drag race-nya. Sehingga harapan kami di pertengahan tahun ini 2022 ini sudah bisa kita manfaatkan. Sehingga yang kemarin kita pinjam di Dinas Pariwisata, dalam hal ini objek wisata Pantai Kartini, besok mulai pertengahan tahun 2002 sudah bisa menggunakan lahan, menggunakan sirkuit sendiri di sirkuit Diana Kasima Bagisaji Jepara. Sehingga ini bisa menambah motivasi semangat kami untuk berlatih, meningkatkan skill, agar harapan kami di Porprov nanti dengan minimal 1 emas bisa terpenuhi. Amin. Gitu. Jadi, Semangat. Ya. Jadi kami juga berharap dari Mas Yuli nanti manakala bisa putarnya bisa ikut juga tidak hanya di Gestrek, tapi bisa ikut di road race juga. Karena kami punya optimisme, punya keyakinan bahwa kalau yang senang Gestrek itu pasti lebih enjoy nanti kalau bermain di road race. Soalnya itu medannya lebih mudah dibanding medannya Gestrek. Memang biasanya mungkin nambahi. Biasanya memang banyak atlet-atlet road race itu ex Gestrek atau motocross. Basic awalnya ya. Basic awalnya, karena dari segi fisik kan salah satu syarat sudah terpenuhi. Nah kalau atlet Jepara Pak, terutama yang di bawah KGMG mungkin yang berpotensi gitu ya, berpotensi prestasi ini sejauh mana Pak? Alhamdulillah salah satunya nggih Muhammad Regi. Muhammad Regi 195 nomor startnya itu hampir setiap event kejuaraan daerah ataupun kejuaraan kompetisi besar kejurnas pasti dapat podium. Hampir dipastikan. Jadi 5 besar pasti, dan kebetulan minggu lalu juga di Gestrek Motocross Forlantas di Gudian Jogja. Teman-teman bilang sampai wah ngarit dapat podium semua. Alhamdulillah dapat juara umum 3. Dari Jepara itu Pak? Dari Jepara. Untuk juara umum satunya dari Jambi, juara umum 2-nya Jawa Barat. Dan di kelas pemula open, artinya kelas pemula terbuka, juara umum 3 waktu itu beberapa minggu yang lalu. Dan pangestune nanti minggu depan berangkat lagi Jurnas Region 2 Jawa seri 1 di Semarang. Oke, nanti untuk Sobat Koni untuk lebih minta restunya agar bisa membawa nama Jepara, nama FOBM di kancah balap motor, terutama khususnya di Gestrek dan motocross. Dan masih ada lagi yang lebih senior, ada Kendro Kartiko. Itu juga pembalap juga sering juga ikut kompetisi dan prestasinya juga bagus. Dan ada pemula-pemula baru selama sirkuit Dian Rakasima jadi timbul animo, keinginan untuk mencoba, untuk teman-teman yang biasanya hanya balapan ya liaran lah kayak gitu atau hanya sekedar punya trail aja, sekarang sudah mulai mencoba dari anak-anak dari desa sekitar situ sendiri atau dari tempat lain seperti itu. Jadi dengan adanya sirkuit itu juga menambah ini Pak ya, potensi atlet-atlet muda bermunculan gitu ya. Betul. Nah, dari sirkuit tadi Pak, kan juga disampaikan Pak Latifun ada penambahan lintasannya. Yang selama ini yang sudah ada di situ, yang rencana tahun ini ada penambahan lintasan itu panjangnya berapa meter itu Pak? 80 ya. Awalnya ini 90 yang ditambah yang sudah jadi tapi belum sempurna ya. Yang sudah beraspal maksudnya. Sudah beraspal itu yang untuk panjang 400 meter dalam ini untuk drag race itu kan baru 90 meter. Kalau kita kemarin bertanya ke instansi terkait rencana penambahannya berapa untuk besok ini dengan anggaran berapa, itu dengan anggaran 1 miliar ya yang tahun ini 2022 ini menjadi 240-an kalau tidak salah. Jadi 90
berarti sekitar 160 ya, 160 untuk penambahannya. Tapi yang kemarin kan belum di finish ya, belum di finishing, baru dasar. Sehingga yang besok harapan kami itu 240 itu sudah finish, sudah di hot mix semua, sehingga bisa untuk latihan. Kemarin kan baru dasar, baru lapen itu, sehingga belum sempurna manakala kita untuk latihan, masih membahayakan. Masih membahayakan atlet dan juga kurang nyaman bagi kita selaku penonton. Ya mungkin dari official sama dari tim itu kurang nyaman ketika itu belum di hot mix, minimal di HRS gitu. Jadi harapan kami nanti dengan tambahan anggaran ini tadi 15 meter kali 240-an itu sudah bisa difungsikan, tidak hanya gestek lah, yang penting bisa untuk latihan. Road race juga bisa di sini latihan setting motor, walaupun kurang panjang sedikit ya Mas. Kalau setting motor kan harus lebih panjang sebenarnya. Tapi minimal cara guyonan saya itu daripada nyile terus luasannya juga kurang luas gitu, so ngeplak. Bisa buat nikung gitu. Bisa buat nikung, sudah aman itu nikung dengan luasan 15 meter panjang itu, lebar 15 meter itu, teman-teman untuk bikin lintasan nikung itu sudah aman, sudah nyaman gitu. Daripada kita nanti bertahan di dinas pariwisata, objek pariwisata itu juga kurang aman juga. Karena itu tempat wisata. Kedua, keamanan untuk sarana misalkan ban itu yang untuk pengaman itu, karena di situ dekat nelayan ya. Nelayan pada butuh ikut memanfaatkan juga itu. Ya kehabisan kita. Kalau di sana mungkin lebih aman, ada yang jaga juga Mas ini ya. Ada yang jaga di sana, sehingga harapan kami benar-benar bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Bisa coba balapan yang meneh. Tapi kalau ikut latihan di sana juga harus safety-nya safety wajib prioritaskan, utamakan, sehingga benar-benar menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berlatih. Siap. Baik Sobat Koni, kita break sejenak, kita lanjutkan pembahasan sore hari ini lebih jauh berkaitan dengan kesiapan FOBM menjelang Porprov. Nanti kita bahas lebih jauh di setelah break. Dan jangan lupa komentar atau yang mau bertanya silakan bertanya, nanti setelah jeda break akan dijawab oleh narasumber kita. Dan bagi penanya yang akan kita pilih nanti mendapatkan giveaway menarik dari tim Join Koni. Dan tetap stay tune di Join Koni.